banjir ya. Uh. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldi Jas Mandalika melaporkan langsung di sirkuit Mandalika di sini bahwa kawasan Mandalika, Lombok dan sekitarnya saat ini ya di tanggal 19 Maret 2025 diguyur hujan deras yang cukup lama, teman ya. Iya, sehingga menyebabkan beberapa area kawasan Mandalika yang saat ini terlihat tergenang air atau banjir. Nanti kita akan melihat di manakah titik banjir atau genangan di kawasan Mandalika pada hari ini di tanggal 19 Maret 2025 yang bertepatan di hari ke-19 kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan teman-teman tetap sehat selalu. Nah, jadi posisi kita sekarang berada di bagian baratnya sirkuit Mandalika yang tidak terlalu jauh, hanya berjarak sekitar 500 meter, teman. Ini merupakan jalan utama menuju ke gate 3 atau bagian baratnya sirkuit, teman. Yang saat ini beberapa areanya terlihat tergenang air atau banjir, dan sekarang kita menggunakan motor untuk berkeliling ya, walaupun hujan gerimis tapi kita terus ya mengendarai motor untuk melihat kawasan Mandalika dan sekitarnya, teman. Maupun sirkuit Mandalika nanti kita akan pantau melalui kamera udara bagaimana terbarunya pada hari ini di tanggal 19 Maret 2025. Tapi menunggu hujan sudah berhenti, teman ya. Ya, kita tidak berani menerbangkan drone pada saat hujan deras begini, takutnya drone-nya rusak maupun terjadi hal yang kita tidak inginkan. Jadi kita terlebih dahulu yang menggunakan kamera HP, teman, untuk memantau sirkuit Mandalika di luar maupun kawasan Mandalika. Dan baik, kemudian di sini sekarang kita berada di bagian baratnya sirkuit Mandalika yang hanya berjarak sekitar 1 kilo dari sirkuit, teman. Ini merupakan sambungan dari jalur provinsi di depan sirkuit Mandalika yang saat ini beberapa jalan di kawasan Mandalika terlihat tergenang banjir. Ya, memang hujannya sangat deras dan lama. Ada juga beberapa drainase ya di sirkuit Mandalika ini yang tersumbat dengan ranting kayu maupun sampah-sampah dan juga tanah yang berasal dari pengerukan bukit, teman ya. Ya, sehingga menyebabkan hal seperti ini, teman. Nah, jadi itu saat ini sedang diatasi, ada petugas khusus ya untuk melakukan seperti alat ekskavator menggali bagian drainase yang dangkal dan juga melakukan pembersihan terhadap jalan yang terkena genangan air atau banjir ya, maupun drainase saluran-saluran gorong-gorong itu dibersihkan untuk sampah-sampah ranting kayu biar tidak tersumbat, teman ya, supaya kedepannya kita harapkan tidak terjadi seperti ini lagi. Nah, jadi seperti yang kita ketahui dulu ya, banyak sekali dibuatkan saluran drainase atau gorong-gorong di kawasan Mandalika dan sirkuitnya. Banjir hari ini di tanggal 19 Maret 2025 di kawasan Mandalika yang hujannya tak berhenti-henti ya. Hujan terus menerus. Hujan deras yang terus menerus mengguyur kawasan Mandalika sehingga menyebabkan beberapa areanya banjir ya. Oke, baiklah, kemudian kita lanjut ke sirkuit Mandalika untuk memantau menggunakan kamera udara. Nah, jadi video hari ini ya di tanggal 19 Maret 2025. Nah, ini pada saat kita menerbangkan drone, yaitu hujan sudah berhenti, namun ya gerimis-gerimis sedikit tapi tak jadi masalah. Kita terus jos menerbangkan drone untuk memantau sirkuit Mandalika pada hari ini terbaru, bagaimana ya situasi dan kondisi dan juga capaian dan perkembangan serta perubahan dari pengerjaan, modifikasi dan perubahan yang berlangsung mulai di tanggal 11 sampai pada hari ini ya sudah memasuki hari ke-9 dari selama modifikasi perubahan tersebut berlangsung, teman. Jadi ada 5 titik area run-off yang sedang dilakukan perubahan dimodifikasi untuk mengejar grade 3 dari FIA, teman ya, atau FIA. Nah, inilah dia tikungan ke-11 salah satunya yang sudah dilakukan pemotongan, sehingga setelah dipotong begini nanti akan diisi menggunakan gravel ya. Jadi warna gravel yang sama, teman ya, seperti gravel sebelumnya akan diambil di Lombok Timur ya kalau nggak salah. Nah, inilah dia, kita lihat langsung lebih jelas detail untuk hasil dari pemotongan aspal ya selama dari progres ini berlangsung, teman. Jadi pekerja lokal yang melakukan
tugas untuk memodifikasi sirkuit Mandalika untuk nanti dihomologasi, diinspeksi secara menyeluruh ya, untuk sirkuit Mandalika bisa menyelenggarakan balap mobil Fanatec GT World Challenge Asia yang sudah dijadwalkan ya akan berlangsung di tanggal 9 Mei 2025. Artinya tinggal beberapa bulan lagi teman ya. Nah, jadi di sini merupakan bagian area run-off yang paling luas dilakukan pemotongan di antara ya keempat area run-off yang lain teman. Ini adalah area run-off yang paling luas ya, banyak menghabiskan permukaan aspal run-off dipotong. Nah, untuk run-off sebelumnya yang sudah lebar itu tidak dipotong, melainkan area run-off yang lama, dan begitu juga track limit teman, sesuai yang diminta oleh FIA kepada MGPA itu yang dipotong. Jadi ini tidak jadi masalah. Sekali lagi, untuk balapan MotoGP tetap memiliki grade A tersendiri dari sirkuit Mandalika yang sudah diberi ya oleh Dorna. Walaupun sirkuit internasional Mandalika ini beberapa areanya sudah mengalami perubahan seperti area run-off di 5 titik sesuai rekomendasi dari FIA teman. Nah, jadi FIA tersendiri sudah melakukan koordinasi atau sepakat ya, sehingga kedua pihak tersebut, baik pihak pertama maupun pihak kedua, sudah sepakat sehingga sirkuit Mandalika dapat dilakukan modifikasi yang sudah dimulai pada tanggal 11, dan hari ini adalah hari ke-9-nya teman, dari selama progres modifikasi ini berlangsung teman. Jadi tidak menyalahkan grade A yang sudah didapatkan sebelumnya sirkuit Mandalika yang diberikan langsung dulu oleh FYM sebagai pemegang balap motor internasional, dan nantinya sirkuit Mandalika juga bisa menyelenggarakan balap mobil teman ya. Sehingga saat ini melakukan modifikasi perubahan terhadap area run-off di 5 titik dan track limit teman, sehingga untuk keselamatan balap mobil yang paling penting. Ya, jadi dipotong begini ya agar balap mobil nanti ya di antara rider tidak melakukan kecurangan teman ya terhadap jika ada area run-off yang terlalu lebar maupun track limitnya. Jadi track limit yang di sini yang tidak sama sekali ya diperlukan untuk balapan MotoGP ya dilakukan pemotongan. Jika area run-off yang sangat diperlukan oleh balap motor teman ya itu tidak dipotong, hanya saja yang bagian pinggir sini tidak jadi masalah teman ya. Nah, jadi ini nantinya akan diisi menggunakan gravel yang diambil langsung di Lombok Timur teman ya. Entah kapan jadwal untuk pengisian dari gravel, terlebih dahulu di sini sudah dilakukan Premco teman ya. Dan inilah dia, kita lanjut lagi ke proses pengerjaan untuk modifikasi selanjutnya. Jadi area run-off 5 titik, yaitu pertama di tikungan 1 menuju tikungan kedua, dan di tikungan ke-5, terus di tikungan ke-9 menuju tikungan 10, dan 10 tikungan 11, dan tikungan ke terakhir ini yaitu tikungan ke-12 menuju tikungan ke-13. Dan nah, jadi itu ya jumlah dari area run-off atau track limit yang dilakukan pemotongan untuk bisa mendapatkan grade 3 balap mobil GT World Challenge. Dan inilah dia progres yang saat ini berlangsung setelah diguyur hujan ya kita menerbangkan drone.